Tadi udah pada nonton tuh? Udah, ya. Di season 3 pertama, di season 3 pertama ini kita ngasih action dan komedi yang lebih apa ya? Lebih kita banyak banget pemain baru dan kita menceritakan latar belakangnya semua dan mereka punya korelasinya dengan masing-masing karakter yang sudah ada. Tentunya juga menjalani garis karakter tentang kekeluargaan, tapi fokusnya dalam kekeluargaan ini lebih maintaining family dengan mengisi figur peranan ibu atau ayah sebagai Wulan, dan juga ada konflik-konflik di luar sana yang dimana kita pengen hidup lebih stabil tapi ya gitu. Ya, dan pokoknya lebih fun ya. Orang juga sama kuatnya sih. Kayaknya dia bilang nggak pernah action tapi tendangannya tinggi banget. Cukup apalagi koreonya sama Long tuh panjang banget. Kita berantem ada beberapa kali, nggak sekali doang. Dan setnya juga lumayan bikin capek karena lembab, hujan, terus kayak panas. Jadi ekstra lagi tuh capeknya pas beradegan fighting sama Long. Aman sih, soalnya kalau syuting ya syuting gitu. Ya Bre, ini kan kamu lagi banyak adegan bela diri nih. Maksudnya persiapan kamu untuk memerankan peran kamu di dalam film ini, apakah kamu juga belajar khusus untuk bela diri itu sendiri, dan apakah ini kaitannya dengan olahraga yang kamu senang gelutin sekarang? Jujur kita ada persiapan selama sebulan sebelum syuting. Nggak cuma aku doang, semua castnya kita semua latihan koreo bareng-bareng. Kita latihan aksi reaksi juga. Jadi selama sebulan itu kita diajarin semua bela diri yang diperluin buat ditunjukin di dalam film. Berarti kalau misalnya di luar film kamu memang cuma nggak ngelakuin bela diri itu berarti? Yang bela diri di luar dari film, apakah kamu juga menggeluti olahraga bela diri itu? Lumayan sih. Yang di sini campuran sih MMA, ada taekwondo-nya, ada silatnya, ada boxingnya, ada BJJ-nya juga, piting-pitingan, ada judo, banting-bantingan. Jadi lumayan beragam di sini bela dirinya di Pertarungan season 3. Tapi selama syuting pernah cedera nggak? Selama syuting pernah mengalami cedera nggak dengan adegan seperti itu? Alhamdulillah nggak ada. Kalian ada yang cedera nggak selama? Ada adegan yang harus karena diikat semuanya, terus harus jalan cepat, ternyata nabrak kereta dan itu lumayan bikin kakinya bengkak, jadi sempat ketunda, tapi untungnya di situ juga dari medis, jadi semuanya berjalan. Sempat trauma? Enggak sih, untungnya nggak sampai. Komunikasikan film action pertama seperti apa sih? Seru banget, apalagi castnya juga rata-rata hampir semua udah kenal, terus kita juga udah mulai main dari persiapan, dari workshop, semua juga udah mulai saling ngobrol juga, jadi pada saat di lokasi sih udah nggak susah lagi untuk mendekatkan chemistry kita semua. Alasan kamu mengiyakan untuk terlibat dalam film ini apa? Karena kan ini action, sementara kan kamu Maudy kan lebih sering drama segala macam. Alasan kamu untuk mengiyakan apa? Jujur aku malah drama nggak terlalu banyak, dan aku suka action dan apalagi pertaruhan. Kayaknya nggak ada yang mau deh ajak, apalagi dengan cerita dan karakter yang lebih seru lagi, jadi aku suka. Kamu bisa ceritain mungkin? Mungkin bukan spesialis, cuman saat ini lagi senang di situ dan puji Tuhan dapat tawaran itu juga, jadi kenapa? Kalau kami boleh diceritain kami alasan kenapa memilih film warna ini Pertarungan 3 nih, apakah mungkin juga ada yang koreo dengan karakter kami, apa kamu mengurangi juga? Jujur pas di film pertama kali I'm happy beyond my expectation gitu kan, karena bisa terlibat di keluarga besar Pertarungan, salah satu IP terbesar di video, dan juga punya
apa ya, big fans yang sangat fanatik dan militan gitu kan. Dan terlepas dari emang seriesnya sudah jadi IP besar ya, saya taruh karakter yang emang wow gitu kan. Karakternya kalkun, di desa Cikawe, biasalah karakter-karakter yang kita nggak pernah tahu dia tuh apa, di mana dan siapa. Pokoknya itu yang buat saya, beberapa membuat saya ngambil peran pertaruhan sebagai kalkun karena faktor-faktor tersebut. Tadi kan bilangnya balik ke Enggak, bercanda serius banget ya. Kan maksudnya di sini, alhamdulillah ya, maksudnya tahun ini saya mulai balik lagi dan jujur salah satu highlight peran salah satu highlight peran saya di beberapa perencanaan negara saat itu karena sebagai kalkun, yaitu benar-benar karakternya sangat-sangat challenging, berbeda dari saya biasanya. Pokoknya di sini benar-benar saudaranya untuk mengeksplorasi lebih jauh sampai menurut saya aja mungkin bisa disandingkan dengan Ical ya, ibaratnya sampah udah bisa dibawa pulang ya. Jadi kebayangkan dia bakal kayak apa. Pokoknya sudah bakal sama Ical sama yang lainnya, yang pasti saya senangnya bisa be part of this project, be part of this venue. ikut action juga nggak apa? Kenapa? Ya, ada tadi kan digantung di sini, tabrak, ibu nanti banyak serius. Memang nggak dipotong ya, karena kan masalah durasi ya. Ya enggak? Apa yang suka apa? Kamu lebih suka dengan karakter? Karena mainin karakter ini kan dari film, dan dia dari mainin karakter ini kan dari film dan berjalannya udah jauh banget dari dia SMP sampai sekarang. Akhirnya dia mau punya kehidupan yang stabil. SMP dia hilang karena diselimuti oleh dendam, marah. Akhirnya mulai balik dengan keluarga, dan sekarang yang paling sulit adalah challenge adalah bagaimana cara memaintain keluarga. Kan kita udah menemukan yang hilang-hilang, terus akhirnya bagaimana cara memeliharanya sih, itu kan yang paling sulit. Dan akhirnya ada hal-hal yang keputusan-keputusan yang diambil bukan untuk karakternya Ical, tapi untuk menjalankan keluarga ini menjadi lebih baik lagi. Bagaimana kita punya Ical secara pribadi itu langsung relasi dengan Wulan, yang dimana Wulan juga udah minta ngomongnya, membalas-balasnya, tapi kan juga mau harus didengerin gitu. Yang paling menyenangkan adalah journey ke kedewasaan, melihat dia dari yang diinjak-injak, hilang, menemukan dirinya, dan memutuskan untuk mencari stabilitas. Ya. Tadi udah pernah ngomong ya. Kayak kita lihat dari looks-nya sendiri, arah kan dari season 1 sama season 2 emang dia selalu pendek dan gitu dulu. Season 2 season 3 ini aku merasa memang ada eksplorasi lebih lagi sama director untuk membuat apa ya, looks yang berbeda tapi tetap arah gitu. Dengan rambut panjangnya, dengan kunciran khas dia sekarang yang setelah ini gitu. Terus dari pengembangan karakter sendiri, aku merasa arah itu season 1 kan sama season 2 lebih beda, kebanyakan lari-lari sama si Wulan. Kalau season 3 sih akan emang ada tambahan persiapan fisik gitu untuk arah. Terus akan ada emang ada tambahan koreo juga. Jadi kan akan melihat karakter yang berbeda dan season sama yang nggak digabungkan di season 1 dan kedua. Sebenarnya menariknya di situ karena kan arah itu kan memang tipe yang cukup teritorial, dia sangat menjaga keluarga, teman dan pasangannya. Jadi kalau tiba-tiba ada orang lain yang masuk ke dalam lingkungan keluarga, dan dia pasti nggak gampang menerima udah pastinya gitu. Dan dia juga bukan cukup kritis
alhamdulillah support 100% semuanya sih. Maksudnya kan ini kerjaan jadi ya capek nggak sih kerja. Ya tadi kan ada adegan bikin bapak nih nonton salah pandang juga. Itu emang treatment kamu kalau dengan perempuan tapi panjang itu ya? Nah itu treatment directornya sih, karena emang karena di skrip kan ditulis pasti ada deskripsinya kita harus ngapain, jadi ya itu yang kita lakuin. Tapi merasakan juga cuma nyata nggak dengan tatapannya. Waduh, gue kagak nyadar kan kalau ya gitu lah. Oke, mungkin kenapa abang-abang harus nonton dari masing-masingnya? Kalau menurut aku perjalanan series pertama ini nggak bahkan bisa bilang cukup panjang. Dan itu kan bukan dari kita semua. Jadi ini karya yang kita buat udah dengan sepenuh hati, dengan maksimal, dengan kita yang makin menarik, gitu ya. Dan bisa dibilang cukup jalan juga series action di Indonesia. Jadi menurut aku ini series yang wajib ditonton. Karena kita untuk mendukung genre action lebih maksimal lagi di industri film. Oke,